adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian semua? Ketemu lagi dengan Kak Ina dan Kak Endang. ya, Kak Endang gimana kabarnya? Baik Kak Ina. Nah, Kira-kira adik-adik bagaimana ya kabarnya? iya adik-adik gimana? Semua sehat-sehat? Wah, pasti kakak percaya kalian semua sehat dan penuh sukacita. Yes, semua sehat, semua sukacita. Nah, adik-adik kita udah siap belum ya Kak Endang untuk mulai ibadah? Oh, harusnya sudah ya. Gimana adik-adik sudah siap belum? Wah, pastinya sudah siap ya. Karena kita semua selalu tidak sabar untuk menunggu sekolah minggu di GKI Taman Aries. Yes. Nah, yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kepada kami badan yang sehat dan hati yang sukacita, hati yang senang di pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama di sekolah minggu online. Tolong Tuhan berikanlah kami hati yang tenang agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan bersungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak bisa ikut beribadah. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan sehingga minggu depan mereka dapat kembali berkumpul beribadah bersama dengan kami. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Kak Endang. Kak Endang punya teman baik nggak? Punya. Punya ya, adik-adik punya teman baik? Punya sahabat? Punya best friend? Pasti punya ya. Tapi ada satu, Kak Endang. Sobat, teman, sahabat yang paling baik, paling setia. Kak Endang tahu nggak? Kalau Kak Endang ada satu. Ada satu. Ada. Wah, siapa tuh? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, itu tadi satu sobat kita yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Nah, Kak Endang, kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tentunya sehat-sehat. Semangat terus ya. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah memuji Tuhan bersama Kak Ina. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita minta pimpinan Tuhan ya adik-adik. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon pimpinan Tuhan agar kami anak-anak-Mu dapat duduk diam mendengarkan firman yang disampaikan.
Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, agar firman tersebut dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum cerita disampaikan, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah disuruh oleh ayah atau ibu dan tidak melakukannya? Ada ya? Nah, kenapa kalian tidak melakukannya? Kenapa? Males. Tadi siapa yang bilang? Nanti aja. Nah, adik-adik, gimana perasaan kalian tidak melakukan apa yang disuruh oleh ayah atau ibu? Tentunya kalian tidak tenang, gelisah ya. Nah, pagi ini adik-adik, kita akan menyaksikan tayangan video mengenai seorang hamba Tuhan yang disuruh bukan oleh ayah atau ibunya, tapi disuruh oleh Tuhan. Cerita ini diambil dari kitab Yunus 1 dan 2. Yuk, siap ya? Kita mau menyaksikan tayangannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
dari dalam perut ikan itu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana Nabi siapa? Nabi Yunus yang diperintah oleh Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat dari kejahatannya. Tapi adik-adik, Nabi Yunus tidak senang. Dia tidak mau bangsa Niniwe bertobat. Itu kan musuhnya bangsa Israel. Biarin saja bangsa Niniwe dihukum. Yunus tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Dia menjadi tidak tenang, dia gelisah, dan dia memutuskan untuk pergi menjauh dari Tuhan. Dia membeli tiket kapal yang menuju ke Tarsis. Kalau Niniwe ada di sebelah sini, Tarsis ada di sebelah sini adik-adik. Jadi Yunus itu menjauh. Tapi apakah Yunus sampai di Tarsis adik-adik? Tidak. Tuhan mengirim badai dan topan yang besar yang hampir menenggelamkan kapal itu. Nahkoda kapal dan anak buahnya semua takut. Mereka pergi mencari Yunus. Dan ternyata adik-adik, Yunus ada di bagian bawah kapal dan dia tertidur. Yunus dibangunkan dan ditanya-tanya oleh nahkoda dan awak kapal itu. Dengan jujur, Yunus mengakui bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Dia tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Yunus yang menyadari kesalahannya, dia meminta kepada awak kapal itu untuk melempar Yunus ke laut. Karena ombak menjadi semakin besar, dengan terpaksa awak kapal itu melempar Yunus ke dalam lautan. Dan apa yang terjadi setelah Yunus dilempar ke laut? Laut itu menjadi tenang kembali adik-adik. Kapten kapal dan anak buah kapal itu menjadi takut kepada Tuhannya Nabi Yunus. Nah, apa yang terjadi dengan Yunus yang dilempar ke laut adik-adik? Tuhan mengirim seekor ikan besar dan ikan besar itu menelan Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam adik-adik. Di dalam kesendiriannya, di dalam perut ikan yang ada di bawah lautan yang gelap, Yunus menyembah Tuhan. Dia mengakui bahwa dia berbuat salah dan dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Dan Yunus berdoa, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Yunus yang mencoba melarikan diri dari Tuhan dan ternyata Tuhan melihat, ya, tidak mungkin Yunus bisa melarikan diri dari Tuhan. Tuhan itu adik-adik tidak mencelakakan Yunus. Tuhan hanya ingin Yunus melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dan setelah sampai di daratan, Yunus memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua mau menjadi anak yang mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita ambil ayat hafalan pagi ini dari kitab Amsal 15 ayat 3. Kitab Amsal 15 ayat 3 yang bunyinya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Diulang ya, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Apa artinya adik-adik? Kita tidak mungkin bersembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat semuanya. Dan kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik, kita akan tenang, kita akan bahagia. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, kita akan gelisah, tidak tenang, tidak ada sukacita. Itu terjadi dengan Yunus waktu dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua tentunya mau menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan dan mencintai Tuhan. Gimana caranya menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan dengar-dengaran orang tua kita akan menuruti apa yang diajarkan guru kita, dan kita semua pasti menjadi anak yang baik, anak yang disayangi Tuhan. Siap ya semua menjadi anak-anak yang baik ya? Adik-adik, cerita minggu ini sudah selesai. Kita sekarang mau doa penutup, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan pagi ini. Kami boleh mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus yang melarikan diri. Tuhan, Roh Kudus tolong kami agar kami semua dapat menjadi anak-anak yang selalu mengikuti dan taat kepada firman Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi di sekolah minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan memberikan berkat-Nya kepada kita setiap hari. Sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan, adik-adik dan Kak Endang, kita mau memberikan persembahan. Ya, caranya, adik-adik udah siapkan amplopnya ya. Ini amplop Kak Ina warnanya biru. Uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Nah, kemudian adik-adik bisa simpan dulu, titipkan ke mama papa, atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Oke, kita mau sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ini, kita mau serahkan kepada Tuhan.
kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih atas kasih Tuhan, atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami yang bekerja. Tuhan Yesus, kami saat ini datang kepada Tuhan membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi ini semua boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kita minggu ini untuk kelas Batita dan kelas TK, adik-adik akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, gambar ini adik-adik gunting ya, di bagian lingkaran ini bulat ada gambar Bapak Yunus di dalam lingkaran. Kemudian gambar ikan besarnya ini juga adik-adik gunting. Nah, di bagian ikan ini tengahnya ada titik-titik ya, bentuk bulat, ini juga digunting sehingga menjadi lubang. Nanti minta bantuan mama dan papa untuk mengguntingnya. Kemudian adik-adik perlu siapkan juga kertas origami berwarna-warni, bebas ya, warna apa aja sukanya adik-adik. Kemudian kertasnya ini adik-adik buat bentuk seperti ini, bentuk seperti sisik ikan. Nah, buat yang agak banyak ya adik-adik, karena kita akan menempelkan sisik ikan ini yang berwarna-warni di badan ikan tadi. Nah, kemudian nanti adik-adik tempel satu persatu. Ikannya juga adik-adik warnain ya, bagian siripnya. Kemudian bagian badannya adik-adik tempelkan sisik tadi, sisik kecil-kecil tadi. Juga bagian yang Bapak Yunus dalam bulatan ini adik-adik warnai, dan di baliknya ditempel juga sisik ikannya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau adik-adik pasang seperti ini, ikan dengan sisiknya ya. Tapi kalau dibalik gambar yang di belakang akan kelihatan gambar Bapak Yunus ada di dalam perut ikannya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti adik-adik setelah selesai mengerjakan, jangan lupa hasilnya difoto dan dikirim ke kakak guru kelasnya masing-masing. Oke? Kemudian untuk kelas 1, 2, dan 3, adik-adik akan mendapat lembar kerja seperti ini. Ada gambar ikan besar, kemudian ada kotak, ada pertanyaannya, ada kalimat, ada titik-titik yang harus dilengkapi. Nah, adik-adik untuk dapat menjawab ini bagian yang kosong ini titik-titiknya, adik-adik lihat dari bahan bacaan Alkitab tadi ya, dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya, ada 12 pertanyaan, adik-adik bisa isi. Oke, adik-adik semua pasti bisa ya mengerjakan ya. Jangan lupa nanti hasilnya difoto dan dikirim ke kakak guru kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, Kak Endang, masih ingat cerita tadi firmannya? Tentang Yunus. Nah, Yunusnya ngapain tadi ya Kak Endang ya? Yunusnya kayaknya bukan kayaknya, Tuhan nyuruh dia ke Niniwe. Tetapi Yunus malah pergi ke tempat lain. Berarti Yunus sudah berbuat tidak taat, tidak menaati perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Walaupun gak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu karena mata Tuhan melihat. Oleh karena itu, adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang taat ya. Walaupun gak ada mama papa, tetap adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan yang baik karena mata Tuhan melihat, Tuhan tahu. Yuk kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat,
apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, adik-adik, karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat, kita harus selalu menjadi anak-anak yang taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Nah, Kak Endang, ibadah kita hari ini sudah selesai nih. Kita mau tutup dalam doa ya, Kak Endang dan adik-adik. Yuk, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga yang pimpin kami dalam sekolah online, dan kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, sehingga minggu depan kami dapat kembali berkumpul beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Endang, kita berpisah nih sama adik-adik sekarang. Tapi masih ada minggu depan. Dan setiap minggu kita akan selalu bertemu di dalam sekolah minggu GKI Taman Aries. Sehat semua ya adik-adik. Oke, ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Oke. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mazmur 37 ayat 3a. Terus percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.